selamat bergabung di Principles of Public Relations, The Role of PR and Ethics bersama saya, Pas Novel. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Statutory Law and Code of Conduct. Agak serius, tapi sebenarnya hal yang sangat relate banget dengan dunia PR. We'll talk about it in a few moments, okay? First of all, Statutory Law adalah hukum yang berlaku di suatu negara atau tempat dan fungsinya mengatur semua orang, sifatnya pun cukup mengikat ya. Artinya apapun prakteknya, kerjaan, kehidupan itu pasti akan diatur oleh hukum, dan seorang PR harus banget paham soal ini karena mewakili suatu organisasi atau mewakili seseorang, mewakili perusahaan, we have to understand what we're going to do and is it compliance to the rules, is it compliance to the legal, and also apakah itu melanggar. Oke, mari kita bahas. Setiap kegiatan kita harusnya bisa diatur oleh undang-undang dan pastinya ada beberapa hal yang belakangan sedang populer ya. Mungkin contoh yang saya ambil adalah undang-undang tentang tindak korupsi, penyuapan, nepotisme, penggelapan termasuk. Oke, yang kedua adalah perlindungan anak, sangat-sangat sensitif karena these days I think for the last 3-4 years sedang trending perlindungan anak dan perempuan. So be careful with that. And the third one is ITE, informasi dan transaksi elektronik. Digitalization sangat dekat dengan undang-undang ini. Well, actually there are more legal laws, constitution yang mengatur pergerakan setiap manusia di Indonesia, but those are the selected three based on most latest cases yang muncul dan berkaitan dengan kehumasan atau ke-PR-an. Okay, teman-teman, you have to worry that there are key law affecting PR. Ada beberapa istilah atau hukum-hukum kuncian yang kira-kira dekat sekali dengan dunia PR. Yang pertama adalah copyright atau hak cipta. Hak cipta di sini adalah kepemilikan secara hukum yang resmi dimiliki seseorang atau institusi atau grup, di mana kalau orang itu sudah punya copyright, that's why full rights of publication, dissemination only belongs to that person. Not everyone else can use it unless you have the permit or even royalty to pay for it. Atau ada komisi yang harus dibayarkan ke pemilik hak ciptanya. Yang kedua adalah patent atau mungkin hak paten. Hak paten ini biasanya dibuat oleh pemerintah yang mengkonfirmasi atau memvalidasi paten suatu penemuan atau suatu inovasi. Bisa berupa barang, bisa berupa ide, bisa berupa karya yang dipatenkan oleh pemerintah dan dia punya hak royalti terhadap barang atau hal tersebut. Oke, yang ketiga adalah trademark. Ini bisa berupa nama, simbol, merek, bisa berupa moto, desain yang ternyata dimiliki secara hukum oleh satu perusahaan yang mencoba untuk menghindari perusahaan atau pihak lain menggunakan paten ini atau logo ini dipakai di produk lain yang sifatnya komersil. Trademark dan copyright. Kalau copyright hak milik, kalau trademark itu adalah penandaan suatu simbol, moto, ide, desain terhadap suatu barang kepada seseorang atau kepada perusahaan. Oke, yang berikutnya adalah brand. Nah, ini adalah merek, bisa simbol, gambar, bisa nama, tanda yang membedakan satu produk dengan produk lainnya. Biasanya dilindungi oleh copyright juga. Yang kelima adalah logo. Ini adalah logo, udah pasti gambar ya. Gambar atau tanda, bisa desain, bisa nama, yang juga khas banget dari suatu simbol atau suatu brand. Yang terakhir adalah plagiarism atau copy paste atau pengambilan hak orang tanpa izin. Okay, do not imitate anyone. Itu berlaku tidak hanya di dunia PR, kayak dari mulai akademik juga plagiarisme itu sangat-sangat dilarang ya, sifatnya kriminal, so be careful with that. But those are only some samples yang mungkin paling umum adalah 6 hal itu, yang paling sering berkaitan dengan PR. Karena when it comes to PR, sometimes we have to promote something, we have to invent atau create an event, atau a publication, atau campaign, yang nantinya ternyata bisa jadi yang kita promosikan atau kita sampaikan adalah hak milik orang lain tanpa kita tahu. So, be very careful with your planning. Nah, kenapa sih penting legal conduct dalam PR? Karena yang pertama tujuannya adalah melindungi klien kita dari tuntutan hukum. That's your responsibility. That's our responsibility sebagai PR. We have to understand that. We have to avoid, prevent klien kita dari dituntut ya, dari menyalahgunakan hukum. Yang kedua, memastikan bahwa klien kita sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga adalah untuk mempromosikan brand yang sustain atau brand yang awet atau produk yang invention yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga along the time that will stay yours atau your companies.
Dan berikutnya adalah menghandle media dan publik ketika ada demand. Secara etis kita sudah punya dasar hukumnya, sudah punya pembelaannya, sudah punya dokumen resminya misal. Dan terakhir untuk menjaga kepercayaan publik dan juga pastinya citra dan reputasi yang tetap baik terhadap perusahaan kita. If we talk about the historical code of conduct ya, atau mungkin kode etiknya atau cara kerjanya, itu code of conduct adalah satu guidelines yang dibikin sama members of association atau group of people atau founders, di mana mengatur pergerakan kita atau tingkah laku seorang PR dalam bekerja atau beraktivitas. Nah, ini biasanya gak boleh dilanggar karena bisa jadi ada sanksinya dari si member of association itu. Code of Conduct wajib dijaga sama semua member atau asosiasi yang tergabung dalam hal tersebut. That's why banyak banget sekarang perusahaan-perusahaan atau mungkin berbagai bidang yang punya asosiasi untuk saling melindungi satu sama lain, bekerja sama, berkolaborasi, dan pastinya menghindari yang namanya pelanggaran hukum atau saling menjatuhkan. That's why in PR atau organization you have to be professional. Dimana kalau sudah profesional biasanya kita akan tergabung dalam suatu asosiasi ya atau membership, like for example IPR, PR Society di Amerika, atau di Indonesia tuh ada Perhumas, Australia punya PR Institute of Australia, ada ASEAN PR Network, and many others. Dan gak hanya PR, kayaknya banyak juga industri lain yang punya asosiasi sejenis. Tujuannya adalah menjaga profesional untuk tetap bersikap profesional, baik untuk melindungi klien, melindungi masyarakat, dan juga mewakili asosiasi ini sebagai seorang praktisi yang berprofesional dan bertanggung jawab. Oke, mungkin kode yang mau ditekankan adalah honest and proper, kejujuran dan juga kepantasan dalam mempraktekkan kegiatan kehumasan atau PR. So make sure when you know the code of conduct, seorang PR bisa bersikap dengan baik, bisa merencanakan komunikasi dengan baik, dan juga bisa membuat suatu event atau campaign yang sesuai dengan kode yang berlaku tanpa harus merugikan siapapun. Ada beberapa isu dalam PR legal conduct ya. Ada 4, tapi 3 sebetulnya, tapi 4 saya klasifikasikan. Yang pertama adalah libel. Libel ini adalah fitnah, tapi dalam bentuk dicetak. Jadi bentuknya publikasi tercetak dan ada buktinya. Yang kedua adalah slander and defamation. It's basically the same thing. Kalau slander itu lebih kayak fitnah tapi dalam bentuk oral, kata-kata gitu ya, verbal. Kalau defamation itu adalah kata-kata verbal yang salah dan sudah pasti merugikan orang lain, merugikan brand lain, menjelekkan orang atau mencemarkan nama baik. Itu juga bisa. Okay, that's called defamation. And last one is copyright infringement. Super sering copyright infringement. Karena banyak orang-orang yang tidak paham tentang copyright sehingga sudah dikasih tanda C di atasnya atau R di atasnya. Jadi kalau kita lihat di brand gitu ya, ada R atau C dibuletin, it means itu sudah ada kode, sudah ada perlindungan hukumnya bahwa dia nggak bisa dipakai sama siapapun kecuali sudah ada izin atau membayar royalti kepada si pemilik merek tersebut. Be careful with that. Jangan sampai perusahaan yang kita wakili atau kita bantu, kita jadikan klien akan terkena kasus hukum hanya karena PR-nya lupa bahwa oh itu sudah ada copyright-nya, oh itu sudah ada trademark-nya, you have to pay for it. Nggak bisa main ambil aja. Be careful, it might be very dangerous and of course merugikan buat perusahaan dan juga buat PR practitioner karena akan jadi citra buruk bahkan sampai ketuntutan dan pengadilan. So expensive, so be careful with that. It might look simple and remeh mungkin ya, tapi ternyata turn out bisa merugikan sampai jutaan, ratusan juta. Kalau memang ternyata copyright dari suatu produk atau brand lain punya hukum atau punya kekuatan yang cukup nilainya besar. So be careful with that. Last but not least, ethical consideration. When it comes to ethics here, itu lebih ke personal value dari suatu PR practitioner. How you practice your PR, you have to be responsible for it to determine is it right or wrong. You know, kadang-kadang pelanggaran tidak selalu terdeteksi. However, bukan berarti kita mencoba untuk bersembunyi dari biar nggak kedetek, kita harus ngapain. No, but you have to prevent it from being wrong in the first place. Don't wait until someone finds out. Don't wait until the original owner sue you. Don't wait for that moment. You just have to prevent any bad thing to happen in the first place instead of fixing it when it already happened. So be careful with that. Ethics is also the rules of conduct yang covering semua moral science.
nggak hanya dalam dunia PR, I think it applies to anything, termasuk penemuan saintifik ketika sudah dihak ciptakan atau dipatenkan. Please comply with the rules. Kalau memang harus bayar, kalau memang harus izin. Do not take any risk because that would harm your client's credibility. Morals juga concern dengan goodness or badness. So make sure you give the best solution and the best counsel for your client. Jangan sampai justru kita menjerumuskan klien kita ke arah yang shady atau ke arah yang tidak baik. Okay, so be careful with that. And these codes also cover not only for protection but also for competition, confidentiality, conflict of interest, and the like of it. So be very careful with the practice of statutory law and code of conduct. Pelajari hukum walaupun sedikit-sedikit, but you have to know it. But when it comes to implementing suatu campaign atau merencanakan suatu event, make sure you guys understand what you're dealing with, what kind of consequence you'll be seeing, and how to handle if any issue comes up in the future. Okay, weekly discussion. You can see the LMS. I think I give you a task to find a sensational PR case. Boleh di government, boleh di commercial, boleh di social, or even environment kalau ada. And let me know what you think about that sensation and how it should be handled. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi lainnya. Sampai jumpa.